Shalom sahabat Bir Pelangi di mana saja Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Tetaplah dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, berdoalah dan bacalah bagian Alkitab di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 2b hingga ayatnya yang ke-10. Sahabatku yang dikasihi Tuhan, pada zaman ini, uang memegang peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Uang bahkan menjadi yang utama dalam hidup manusia. Ada uang, barulah semuanya menjadi lancar. Tanpa uang, rasanya mau mati. Tak ada uang, emosi pun menjadi tidak stabil. Karena itu, manusia berjuang mati-matian untuk mendapatkan uang. Tidak kenal lelah, baik siang maupun malam. Kita sibuk bekerja dan bekerja untuk mencari uang. Ada yang bekerja secara halal, tapi ada juga yang menghalalkan segala cara demi uang. Uang telah menjadi dewa masa kini yang dicari dan disembah oleh manusia. Sebuah lagu sekolah minggu liriknya berbunyi seperti ini. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Lagu itu menunjukkan sebuah realita kehidupan bahwa manusia telah menjadikan uang sebagai tujuan kehidupan, menggantikan Tuhan. Jika manusia mencari uang dan menjadikan uang sebagai yang terpenting, Tuhan Yesus Kristus justru menjadikan penyelamatan manusia sebagai misinya. Bait kedua dari lagu sekolah minggu tadi, syairnya tertulis, apa yang dicari Tuhan? Saya. Apa yang dicari Tuhan? Saya, orang yang berdosa. Jika Yesus Tuhan kita rela menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, maka marilah kita melakukan kehendak-Nya, melakukan yang baik dan bukan yang jahat. Sahabatku, dosa dan kejahatan selalu menggoda kita. Salah satu godaan yang menjadi akar kejahatan adalah uang. Hari ini kita membaca Alkitab dalam 1 Timotius 6 ayat 2b hingga ayatnya yang ke-10 dengan tema khotbah akar segala kejahatan. Nasihat Paulus dalam bacaan ini kepada Timotius dimaksudkan agar jemaat semakin cinta Tuhan dan bukan cinta uang, apalagi cinta pada hal-hal duniawi. Cinta Tuhan adalah pohon kehidupan. Sedangkan cinta uang adalah akar segala kejahatan. Cinta pada kehidupan duniawi membuat banyak orang menderita penyakit bersilat kata yang menimbulkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percecokan. Jenis penyakit ini tidak ada obatnya di apotek. Sekalipun pergi ke luar negeri, berobat di rumah sakit terkenal, dengan dokter yang hebat atau teknologi kesehatan yang canggih, tetap saja penyakit-penyakit jenis ini tidak mudah untuk sembuh. Penyakit-penyakit ini seringkali disepelekan sehingga makin kronis dan menghancurkan manusia. Nah, kunci untuk kesembuhan pada penyakit ini adalah kita mesti memiliki Yesus yang memberi sukacita dan kedamaian dalam hati. Paulus mengingatkan Timotius agar tidak tergoda dan terjerumus dalam penyakit-penyakit duniawi termasuk yang menjadi akar segala kejahatan, yaitu cinta uang. Sahabatku, sebenarnya uang adalah alat tukar yang berfungsi mempermudah hidup manusia. Pada dirinya sendiri uang bukanlah sesuatu yang jahat. Persoalannya bukan terletak pada uang, tetapi pada cara kita manusia mengelola dan memperlakukan uang. Akar segala kejahatan adalah kecintaan manusia pada uang itu. Kecintaan pada uang membutakan manusia, sehingga manusia tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Semuanya boleh, semuanya bisa, asalkan ada uang. Kecintaan pada uang membuat manusia bertindak tidak manusiawi. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang.
Cinta uang membuat kita tidak pernah puas dengan yang ada, tidak pernah merasa cukup. Kecintaan yang buta pada uang menempatkan manusia pada derajat yang paling rendah sebagai ciptaan yang mulia. Uang adalah berkat Tuhan yang mesti disyukuri. Kita belajar dari Paulus melalui kata cukup yang Paulus gunakan di dalam teks ini. Paulus katakan kepada Timotius, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Asal kebutuhan dasar dipenuhi cukuplah. Bukan persoalan berapa banyak yang kita terima, tapi bagaimana sikap iman kita terhadap berkat yang kita terima. Rasa cukup membuat kita memiliki sikap iman, yaitu bersyukur senantiasa. Rasa cukup membuat kita menghargai kehidupan dan bersyukur atas kasih karunia Tuhan bagi kita. Rasa cukup membuat kita tidak jatuh dalam dosa, ketamakan, keserakahan, kerakusan, dan korupsi. Rasa cukup adalah sikap iman yang dapat kita miliki bila kita hidup di dalam Tuhan. Jika kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita, maka hidup kita akan selalu dipenuhi oleh sukacita, karena kita dapat mengatur uang sesuai dengan porsinya, dan bukan uang yang mengatur kita. Melalui firman Tuhan hari ini kita diajar untuk mensyukuri berkat-berkat yang kita peroleh termasuk uang. Kita diingatkan agar tidak terpesona oleh uang. Kita diingatkan agar tidak mengikat hati kita pada uang, apalagi diperhamba oleh uang. Uang mesti dipandang sebagai berkat dalam hidup kita. Tetapi berkat dalam hidup kita bukan hanya uang. Karena itu kita mesti mempergunakan uang sesuai dengan maksud Tuhan untuk kebaikan kita dan sesama kita, bukan untuk menghancurkan kehidupan kita dan sesama. Mari menjadikan uang sebagai alat untuk menopang pekerjaan Tuhan agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Ingatlah bahwa segala sesuatu butuh uang, tapi uang bukanlah segala-galanya. Ada ungkapan bijak yang berbunyi begini, uang dapat membeli obat, tapi bukan kesehatan. Dengan uang kita dapat membeli rumah yang mewah, tapi bukan kehangatan sebuah keluarga. Uang dapat membeli kasur, tapi tidak bisa membeli kenyamanan untuk tidur. Uang dapat membeli jam, tapi bukan waktu. Uang dapat membeli darah, tapi tidak bisa membeli nyawa. Dengan uang kita dapat membeli buku, tapi bukan kebijaksanaan. Dengan uang kita dapat membeli kenikmatan seks, tetapi kita tidak dapat membeli cinta sejati. Dengan uang kita dapat membeli jam, tapi kita tidak bisa membeli waktu. Dengan uang kita dapat membeli jabatan, tapi tidak bisa membeli rasa respek. Dengan uang kita dapat membeli asuransi, tapi uang tidak dapat membeli keselamatan. Karena itu, jangan hidup untuk uang, karena uang bukanlah segala-galanya. Bebaskanlah diri kita dari penyakit-penyakit dosa yang membinasakan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Selamat berhari Minggu. Amin.